Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Guru Sejarah. Hari ini saya mau bahas tentang UTBK 2021 yang katanya ada bocoran dan lain sebagainya ya. Nah, bagi kalian yang mempelajari bocoran itu worth it atau enggak? Nah, kita akan bahas hari ini. Kemudian juga, ya ini mas sedikit berbagi aja deh tentang UTBK. Bagi yang belum maupun bagi yang sudah, insya Allah ada manfaatnya deh. Tapi lebih bermanfaat kalau yang belum kayaknya. Nah, kita bahas dulu ya sedikit. Pertama, berapa jumlah soal sejarah di UTBK? Nah, kalau yang udah mengerjakan pasti tahu semuanya. Soalnya ada 15 saja. Ini beda ya, di 2019 kan ada 20. Di 2021 itu cuma 15 saja. Dan ini pun membuat si pembahasan soal saya kayaknya kurang bagus juga ya. Karena kan di pembahasan soal saya adanya 20, sedangkan yang asli ada 15 saja. Berarti saya kurang prediktif tuh. Hai. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi, apakah soalnya sesusah TO? Oh, ternyata tidak. UTBK katanya lebih gampang. Lah kok bisa lebih gampang? Kenapa bisa lebih gampang? Vincenzo tuh jadi hasil UTBK. Hasil peserta. Nah, kenapa bisa lebih gampang? Karena katanya tidak ada soal yang aneh-aneh. Soal yang aneh tuh kayak gimana sih soal yang aneh? Nih, jadi pas 2019 yang aneh itu dianggapnya sejarah. Soal-soalnya aneh. Kenapa aneh? Karena di 2019 tuh ada nih ngomongin tentang Soekarno. Ditanya Soekarno kemejanya apa, mereknya, ukurannya apa, peci Soekarno beli di mana, siapa yang buat, merek jamnya apa, kaos Soekarno mereknya apa gitu. Padahal kan sebenarnya nggak sedetail itu. Supirnya ditanyain, sendal mereknya ditanyain, mobil Soekarno pas KA Mercedes Benz nih. Yang begini tuh hits banget di 2019 gitu. Tapi di 2021 nggak ada yang gini-gini. Soal sejarahnya ya, jadi nggak aneh. Nah, kemudian di 2020 ada istilahnya bahasa panda yang bikin bingung. Nah, di 2021 masih ada bahasa panda, tapi kalian sudah mempelajarinya. Jadi nggak susah-susah amat. Gitu. Makanya ada yang bilang UTBK 2021 itu nggak terlalu susah gitu. Nah, kemudian apakah ada bocoran? Sebenarnya nggak ada yang nama bocoran. Yang namanya bocoran tuh nggak ada. Yang ada adalah feed report. Feed report itu adalah laporan dari orang yang udah ngerjain UTBK. Nah, karena laporan dari yang mengerjakan UTBK itu bisa benar juga bisa salah gitu. Ada yang mungkin dia bilang, oh gue inget nih soalnya gini. Mungkin dia ingin menipu bahkan ya. Tapi enggak sih kayaknya kalau nipu ya. Tapi ya ingatan manusia kan rada ini ya, nggak terlalu ini juga, nggak inget-inget banget kayaknya gitu. Nggak akan sedetail itu gitu. Tapi mungkin tahu tipe-tipenya. Nah, gara-gara kita tahu tipe-tipenya ya akhirnya kita bisa lebih mempelajarinya. Tapi jangan terlalu percaya 100% pada bocoran itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kamu akan terpaku pada si bocoran itu saja. Dan itu membuat apa? Membuat kalian malah jadi bingung. Karena merasa kurang terus gitu. Kemudian di mana nih bisa dapat si field report itu? Nah, banyak ada di line open chat ya, kalian yang punya aplikasi lain tuh. Ada juga di grup-grup Telegram, ada juga di YouTube. Ada tuh YouTube channel yang ngebahas hasil UTBK gelombang 1, gelombang 2. Tapi di channel ini saya nggak bahas ya. Kenapa nggak bahas? Karena kalau saya bahas gitu ya, walaupun saya dapat juga ada yang ngirim-ngirim ke saya. Ini saat tadi saya dapat soalnya begini, saya nggak bahas lagi ya karena memang bagi saya materi-materi itu udah ada juga di YouTube saya gitu, udah pernah saya bahas juga walaupun tidak dalam bentuk soal atau bahas soal lagi gitu. Udah ada pernah pembahasannya. Kalau saya bahas lagi nanti kalian merasanya terbebani, waduh gue ternyata belum bisa yang ini, nanti gue belum bisa yang ini. Nah, nanti kalian malah nggak fokus tuh belajarnya. Nah, kemudian haruskah ikuti si bocoran tersebut? Terserah kalian. Tapi kalau saya masih nyaranin nggak usah. Mendingan yang tadi, fokus aja ke materi-materi yang kalian belum bisa. Kalau sejarah ya, kalau pelajaran lain nggak tahu lah, itu terserah kalian. Tapi kalau buat sejarah, bagi saya sih mendingan jangan. Karena sejarah itu semakin kalian tahu malah semakin kalian, kurang ya, ternyata gue belum tahu ini, malah jadi kaliannya down. Takutnya membuat kalian jadi pesimis gitu. Karena UTBK tuh yang penting yakin dulu aja. Yakin, minta doa sama orang tua, itu yang penting. Nah, kemudian kenapa ada kamu boleh percaya boleh tidak gitu ya? Karena soalnya tuh banyak banget dan super random gitu. Nanti kalian malah bisa bingung, itu aja ya.
Nah, kemudian makanya nih tadi yang saya bilang juga di channel The Guru Sejarah ini selama UTBK berlangsung saya tidak menambah pembahasan soal. Bahkan ada yang ngirim ya ke saya ya. Oh iya, adik saya juga lagi UTBK loh. Sosum juga lagi dia sejarah apa IPS. Nah, dia juga ngasih tahu gitu sesusah apa UTBK-nya. Tapi saya tidak dijadiin soal si materi-materi yang dia udah ada yang ingat-ingat mungkin. Udah let it flow aja lah. Jadi ya itu saya nggak bikin gitu. Ya selain juga karena saya nggak sempet sih gitu ya. Tapi emang saya nggak mau takutnya jadi beban ke kalian. Saran buat kalian nih dari saya yang mau UTBK ya. Pertama, jangan terlalu fokus untuk nyari bocoran. Fokusnya adalah menambal yang kalian belum bisa. Fokus aja pahami yang kamu belum bisa. Jangan fokus nyari bocoran. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian minta doa juga kepada orang tua, kepada adik, kakak, ibu, bapak, tante, om, ya kan, dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau udah UTBK pas lebaran tuh ditanya-tanya kan, kuliah di mana? Doain aja tinggal gitu ya. Nah, kemudian kalau yang udah UTBK sarannya apa nih? Yang pertama, ingat kalau udah UTBK tuh kalian hanya cukup kerjakan. Udah ngerjain, lupain. Udah lupain ya doakan hasil kalian. Gak usah pikirin, aduh tadi gue bener salah ya. Gak usah gitu lah. Beban kalau kayak gitu. Kemudian yang kedua, persiapkan untuk seleksi mandiri. Mau simak UI, mau UB itu dan lain sebagainya. Persiapkan diri kalian buat itu. Kalau yang ada tes ya, persiapkanlah semuanya, cari tahu semuanya. Dan yang ketiga ya tentu lagi berdoa lagi tetap. Paling penting mah itu. Selanjutnya terakhir intinya mah dari saya terima kasih buat kalian yang telah mau nonton dan subscribe video The Guru Sejarah. Banyak yang ngasih masukan juga gitu ya. Pokoknya saya kutuk dan doakan juga sih kalian biar lolos di SBMPTN. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah mau subscribe juga, telah mau nonton, telah mau like, bahkan nge-follow Instagram juga walaupun Instagramnya jarang update ya. Semuanya terima kasih dan semoga kalian lolos SBMPTN-nya. Next, nanti kita bahas soal SIMAK UI saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.